Sistem Super Devouring. Bab 886 Aku akan memberimu 10 jurus. Tunggu, tunggu. Ye Xuan terkejut dan berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika dia berada di air terjun Liu Jin, Luo Luo berlari untuk melompat-lompat di tempat lain, tetapi dia dapat berkomunikasi dengan Luo Luo melalui udara, jadi dia tahu bahwa Luo Luo telah menembus ke tahap menengah ke-6 dari yang tertinggi. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas keluar dari air terjun Liu Jin dan bergegas menuju gerbang luar. Ada induksi aneh antara dia dan Luo Luo, dan jangkauan induksi lebih besar dari mata persepsi, jadi dia dapat mengunci posisi Luo Luo. Segera, dia menemukan Luo Luo. Pada saat ini, Luo Luo dikelilingi oleh sekelompok murid. Dia bergegas dan mendarat di samping Luo Luo. Di depan Luo Luo, masih ada 3 murid luar, yang dipimpin oleh Lin Yan. Saudara Lin, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ye Xuan telah mengenakan pakaiannya, dan dia menatap Lin Yan dan berkata, Aku heran kenapa kau menghilang. Ternyata kau pergi ke air terjun Liu Jin. Kau berani menentangku di depan begitu banyak orang hari itu. Apa kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Lin Yan mendengus dingin. Oh, kalau begitu kakak senior Lin ingin bertarung di gerbang luar. Ye Xuan menyipitkan matanya. Lin Yan telah berada di istana yang selama 2 tahun. Dia mengerti aturan istana yang, jadi dia mendengus, kalian berdua, ikuti aku ke panggung pertarungan, aku akan memberi kalian berdua pelajaran. Puci. Luo Luo tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, kakak senior Lin, kau sangat tidak tahu malu. Seorang puncak dari alam tertinggi ke-6 benar-benar menantang seseorang dari alam yang lebih rendah. Memang, seorang puncak dari alam tertinggi ke-6 benar-benar menantang seseorang dari tahap awal dan menengah dari alam tertinggi ke-6, yang benar-benar tidak tahu malu. Mereka yang mengelilingi Luo Luo di tengah, termasuk yang dibawa oleh Lin Yan dan mereka yang menonton pertunjukan, semua tahu bahwa mereka tidak bisa menahan tawa setelah mendengar ini, tetapi di bawah tatapan Lin Yan yang hampir seperti kanibal, mereka menahan diri. Bukankah kalian berdua sangat berani di sana hari itu? Sepertinya kalian ingin melawanku. Kenapa, kalian takut hari ini? Lin Yan tertawa. Setelah mendengar ini, Luo Luo tidak senang dan berteriak dengan marah, siapa yang takut? Ayo, Tuan akan menghajarnya. Tuan. Kata-kata ini mengejutkan orang-orang di sekitar. Mereka mengerti bahwa tuan muda di mulut Luo Luo adalah Ye Xuan, tetapi Ye Xuan hanya berada di tahap awal alam tertinggi ke-6, dan bakatnya jauh lebih buruk daripada Luo Luo. Bagaimana dia bisa menjadi tuan muda? Tepat ketika orang-orang di sekitar terkejut, Ye Xuan perlahan berkata, karena kakak senior Lin menantangku tanpa malu-malu, maka aku akan melawan kakak senior Lin. Bajingan, jika kamu ingin melawan kakak senior Lin, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Seorang antek di samping Lin Yan melompat keluar dan mengarahkan pedangnya ke Ye Xuan. Berhenti bicara omong kosong dan pimpin jalan. Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara dengan orang-orang ini. Dia tahu bahwa Lin Yan tidak akan menyerah jika dia tidak pergi ke panggung pertempuran hari ini. Dia juga tidak ingin diingat oleh seseorang di Istana Matahari Terbakar, jadi dendam hari itu harus diselesaikan hari ini. Baiklah, kamu punya nyali. Saat kamu naik ke panggung pertarungan nanti, jika kamu masih bisa bersikap sombong, aku akan memanggilmu kakek. Si antek berteriak dengan marah. Tanpa diduga, Ye Xuan memutar matanya ke arahnya dan bergumam, aku tidak punya cucu sepertimu. Pada saat itu, orang-orang di sekitar tertawa. Ye Xuan, dia benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia telah menyinggung murid lama itu tepat setelah memasuki Istana Matahari Terbakar. Masa depannya pasti akan jauh lebih sulit. Si antek ingin berbicara omong kosong lagi, tetapi dihentikan oleh Lin Yan, yang berbisik, tidak ada gunanya memamerkan kata-katamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padanya di panggung. Si antek melotot tajam ke arah Ye Xuan, lalu mengikuti jejak Lin Yan. Semua orang berjalan menuju panggung pertarungan, tetapi di tengah jalan, mereka menarik perhatian beberapa orang, yang mengikuti untuk menonton pertunjukan. Tak lama kemudian, Ye Xuan dan Luo Luo mengikuti Lin Yan dan datang ke panggung pertarungan. Istana Matahari Terbakar adalah sekte yang saleh, jadi panggung pertarungan hanya membedakan yang unggul dan yang rendah, bukan hidup dan mati, dan membunuh tidak diperbolehkan. Naiklah ke sini. Antek Lin Yan melompat ke panggung pertarungan terlebih dahulu dan berteriak pada Ye Xuan. Ye Xuan tetap diam dan segera melompat.
Dia berada di tahap awal alam tertinggi ke-6, sementara lawannya berada di tahap tengah alam tertinggi ke-6. Namun, dia telah kesakitan di air terjun emas yang mengalir selama lebih dari sehari, dan tubuh emas tertingginya telah ditempa hingga ke titik di mana dapat dikatakan tak terkalahkan di bawah alam tertinggi ke-7. Bahkan jika dia berdiri di sini dan membiarkan lawan bertarung, lawan mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh emas tertingginya. Nak, apakah kamu siap untuk mati? Antek Lin Yan berkata dengan sinis. Beberapa orang di bawah tidak tahan. Bagaimanapun, alamnya lebih tinggi dari Ye Xuan. Apa yang akan dia lakukan sekarang untuk menantangnya? Ye Xuan berdiri diam dan mengangguk, aku siap membiarkanmu melakukan 10 gerakan. Apa? Seluruh penonton langsung terdiam, dan semua orang menduga bahwa mereka salah dengar. Membiarkan lawan melakukan 10 gerakan. Ye Xuan, yang berada di tahap awal alam tertinggi ke-6, sebenarnya ingin membiarkan lawannya, yang berada di tahap tengah alam tertinggi ke-6, melakukan 10 gerakan. Apakah dia bodoh atau dia hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau? Apa katamu? Antek Lin Yan membuka matanya lebar-lebar dan segera menatap Lin Yan di bawah panggung pertempuran. Lin Yan berhenti dan mengangguk tanpa suara. Sebenarnya, dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan akan berani berbicara dengan sombong, tetapi dia merasa bahwa Ye Xuan agak luar biasa. Bagaimanapun, kualifikasi Luo Luo sudah cukup untuk memasuki gerbang dalam, dan Ye Xuan adalah tuan muda Luo Luo, jadi latar belakangnya mungkin luar biasa. Baiklah, karena kamu mencari kematian, maka aku tidak akan sopan. Pengikut Lin Yan berteriak dan menyerang Ye Xuan secara langsung. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, dan cahaya pedang itu langsung menyerang Ye Xuan. Karena dia satu tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan dalam hal alam, Lin Yan masih menahan sedikit serangan pedang ini, takut dia akan membunuh Ye Xuan dengan satu pedang. Pedang ini mengandung 60% dari niat pedang, yang cukup untuk melukai seorang Seven Tribulations Supreme biasa. Namun, ketika cahaya pedang ini menyapu di depan Ye Xuan hanya mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Tinju Ye Xuan bertabrakan dengan cahaya pedang, dan dalam sekejap, cahaya pedang itu tersebar oleh sebuah pukulan, tetapi tinju Ye Xuan sama sekali tidak rusak, dan bahkan kulitnya tidak terluka. Kali ini, seluruh penonton terkejut. Pedang tadi cukup untuk mengancam siapapun yang hadir, tetapi itu dikalahkan oleh tangan kosong Ye Xuan. Anda tahu, Ye Xuan tidak mengenakan sarung tangan. Tubuh emas tertinggi yang sangat kuat, bagaimana dia melunakkannya? Dia pasti tuan muda dari keluarga besar. Dia tumbuh dengan memakan harta alam. Tubuh emas tertingginya mungkin sebanding dengan Seven Tribulations Supreme biasa. Menurut ini, aku khawatir hanya 65% dari niat pedang yang dapat melukainya. Sungguh menakutkan. Dia baru berada di tahap awal dari Supreme ke-6. Tidak heran dia tidak membiarkan pembantunya bermain. Jadi begitulah masalahnya. Orang-orang di bawah menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Suara-suara ini sangat campur aduk, tetapi semuanya masuk ke telinga Lin Yan. Dia merasa bahwa Ye Xuan tidak benar sebelumnya. Bagaimanapun, Ye Xuan tampak tenang di depannya, yang berada di puncak tingkat ke-6 alam tertinggi. Ini sangat aneh. Bab 887, Arena Pertarungan. Jangan menahan diri. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba mengingatkan. Setelah mendengar ini, murid luar di arena pertarungan juga berteriak, aku tidak percaya, pergilah ke neraka. Swiss, Swiss, Swiss. Satu serangan demi satu, menyerang Ye Xuan. Rangkaian serangan ini, bahkan orang-orang kuat di puncak level tertinggi ke-6 tidak akan berani meremehkannya. Namun, Ye Xuan tidak tergerak, dan mengalahkan sinar pedang itu satu persatu dengan satu pukulan. 6, 7, 8, 9, petik 2. Boom! 10. Ye Xuan menghancurkan sinar pedang ke-10 lawan dengan satu pukulan, dan saat berikutnya, dia langsung mengeluarkan pedang panjang. Swiss. Setelah membiarkan lawan melakukan 10 gerakan, Ye Xuan akhirnya bergerak. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, yang merupakan serangan yang mengandung 65% dari niat pedang. Namun, Ye Xuan tidak menggunakan seni bela diri apapun dalam serangan ini, itu murni energi pedang. Awalnya, dia hanya memiliki 60% dari niat pedang, tetapi dinasti rubah tampan memiliki fondasi yang kaya dan memiliki sekumpulan bayangan niat pedang, jadi dia telah memahami 65% dari niat pedang. Bang! Energi pedang ini langsung mengenai dada murid luar dan menghempaskannya. Kemenangan!
Ye Xuan hanya menggunakan satu pedang untuk menebas lawan keluar dari ring dan memenangkan pertempuran ini. His. Seluruh penonton terkejut lagi. Dia tidak hanya menahan 10 serangan lawan dengan tangan kosong, tetapi dia benar-benar membunuh lawan dalam 1 detik. Ini pasti berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Guru, bukankah Anda mengatakan akan menghajarnya? Mengapa Anda menghajarnya begitu cepat? Luo Luo mendengus dingin di bawah ring. Tidak apa-apa, ada satu lagi. Ye Xuan melirik Lin Yan dengan sedikit malu. Ada juga pengikut di tahap tengah ke-6 alam tertinggi di sampingnya. Setelah dipelototi oleh Ye Xuan, pengikut itu langsung menggigil, menciutkan lehernya, dan melangkah di belakang Lin Yan. Sampah, kata Lin Yan dengan suara rendah. Saudara Lin, salah satu dari mereka telah kupukul jatuh, dan yang lainnya tidak berani naik ke panggung, bagaimana kalau kamu ikut? Ye Xuan tersenyum pada Lin Yan, sambil memegang pedang panjang. Wajah Lin Yan muram, dan dia melompat ke atas panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berada di puncak alam tertinggi ke-6. Mungkinkah dia takut pada Ye Xuan, yang berada di tahap awal alam tertinggi ke-6? Dia bisa langsung membunuh. Saudara Lin, bagaimana kalau aku membiarkanmu melakukan beberapa gerakan? Ye Xuan bertanya dengan mata menyipit. Enyahlah. Tanpa diduga, Lin Yan berteriak dengan marah dan menyerang Ye Xuan. Sejujurnya, Ye Xuan hanya mengatakannya dengan santai. Jika Lin Yan benar-benar menerimanya, dia akan mendapat masalah. Bagaimanapun, kekuatan Lin Yan di sekte luar tidak buruk. Dia berada di puncak alam tertinggi ke-6 dan telah memahami 65% dari niat pedang. Untungnya, Lin Yan tidak menerimanya. Ngomong-ngomong, mataku yang terbakar sudah terekspos, jadi biarkan kau mencicipinya. Pada saat Lin Yan bergerak, mata Ye Xuan membelalak, dan yang pertama tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya, menyebabkan dia kehilangan kesempatan kali ini. Apa? Mata Lin Yan membelalak, melihat serangannya melewati Ye Xuan tanpa menyentuh sehelai rambut pun. Istana Fan Yang dan Istana Jueyin telah bertarung selama bertahun-tahun, dan Istana Jueyin selalu menggunakan metode ini, jadi Lin Yan juga telah berlatih beberapa seni bela diri untuk menahan serangan mental. Selain itu, karena wilayahnya, mata terbakar Ye Xuan tidak melemahkan kekuatan Lin Yan bahkan 10%. Namun, mata terbakar itu memungkinkan Ye Xuan untuk mengambil inisiatif. Swiss. Ketika serangan Lin Yan melewati tubuh Ye Xuan, serangan yang terakhir sudah setengah jalan. Bang! Lin Yan buru-buru mengangkat tangannya dan mengalahkan cahaya pedang dengan pedang. Saudara Lin, coba gerakan ini lagi. Pada saat ini, mata Ye Xuan berkilat lagi, kali ini, itu adalah mata terlarang ilusi. Lin Yan masih menahan rasa sakit yang hebat dari mata terbakar, dan sekarang ada mata terlarang ilusi lainnya. Dalam sekejap, ilusi di sekitarnya berubah. Tanah di bawah kakinya telah menghilang, dan seluruh tubuhnya terperangkap di lautan tak berujung, dikelilingi oleh kegelapan. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba datang, dan monster laut dalam membuka mulutnya dan menggigit Lin Yan. Apakah itu nyata atau palsu? Wajah Lin Yan muram. Dia telah bergabung dengan Istana Matahari Terbakar selama 2 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan ilusi. Tetua dari sekte luar Istana Matahari Terbakar memiliki batu ilusi rusak di tangannya, yang dapat langsung menghancurkan beberapa ilusi tingkat rendah, tetapi batu ilusi rusak ini sangat berharga, dan dia tidak memilikinya. Karena tidak mungkin untuk menilai apakah monster laut dalam ini nyata atau palsu, maka anggap saja itu nyata. Swiss. Lin Yan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang, tetapi ketika cahaya pedang ini melewati monster laut dalam itu menghilang tanpa jejak. Palsu. Tidak bagus. Wajah Lin Yan berubah drastis. Serangannya benar-benar menghancurkan ilusi, yang membuang kesempatan untuk menyerang. Pada saat ini, suara angin tiba-tiba muncul. Swiss. Suara tajam menembus udara terdengar, dan Lin Yan menoleh dan melihat cahaya pedang yang telah menyapu di depannya. Bang! Lin Yan terkena pedang secara langsung karena dia tidak bisa menghindar tepat waktu, dan darah menyembur keluar seketika. Namun, ini hanya makanan pembuka. Mata terbakar. Mata terlarang ilusi. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan menggunakan 2 mata surgawi lagi, dan Lin Yan jatuh ke dalam ilusi lagi. Hanya sedetik dari saat Lin Yan naik ke panggung hingga saat darah Lin Yan menyembur keluar, tetapi orang-orang di bawah sudah tercengang. Mengapa Lin Yan, yang berada di puncak tingkat ke-6 alam tertinggi, tiba-tiba menyerang di satu tempat? Kau tahu, Ye Xuan jelas berada di arah lain.
Ilusi, itu pasti ilusi, anak itu juga bisa menggunakan ilusi. Tidak heran kakak senior Lin menyerang ke arah yang berbeda, ternyata dia membuat kesalahan dalam penilaian dan menyerang makhluk-makhluk dalam ilusi. Aku tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar bisa menggunakan ilusi. Kakak senior Lin dalam masalah sekarang. Mungkinkah anak ini benar-benar dapat menantang dua level dan berhasil? Orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi lagi. Omong kosong, kakak senior Lin pasti akan menghajar anak itu sampai babak belur. Murid luar yang baru saja mengecilkan lehernya berteriak dengan marah. Kamu mengatakan sebaliknya, mari kita lihat situasi di atas ring terlebih dahulu. Luo Luo, yang tidak jauh dari sana, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus. Pada saat ini, situasi pertempuran di atas ring masih sama. Lin Yan sedang ditekan oleh Ye Xuan. Yang pertama telah berada di dunia fantasi dan belum pernah melihat Ye Xuan. Dia hanya bisa melihat serangan Ye Xuan. Boom, boom, boom. Tubuh emas tertinggi Lin Yan cukup bagus, dan serangan Ye Xuan hanya bisa menghancurkannya. Namun, Ye Xuan tidak menggunakan seni bela diri dari awal hingga sekarang, dan hanya menggunakan 65% dari niat pedangnya. Jika 65% dari niat pedang digabungkan dengan seni bela diri, Lin Yan mungkin akan dipenggal oleh Ye Xuan dalam sekejap, yaitu, terbunuh seketika. Ya, guru, Anda sangat tampan. Kakak senior Lin, bukankah Anda berada di puncak level tertinggi ke-6? Mengapa Anda hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Pantas saja Anda tidak merasa malu. Ternyata Anda tidak punya wajah. Luo Luo, yang berada di bawah panggung pertarungan, melambaikan tangan merah mudanya dan terus merangsang Lin Yan di atas ring. Bab 888, Menara Ilusi. Pertarungan di sini juga menarik perhatian banyak orang yang lewat. Ketika mereka melihat orang yang dipukuli di panggung pertarungan adalah Lin Yan, yang berada di puncak level ke-6 alam tertinggi, mereka juga terkejut. Anak itu benar-benar melompat 2 level dan mengalahkan kakak senior Lin Yan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Ini terlalu palsu. Apa yang palsu? Anak ini sangat aneh. Dia berdiri di 70 meter air terjun emas mengalir selama seharian kemarin dan tidak turun. Seorang murid sekte luar yang bergegas dari air terjun emas mengalir berkata, "Apa, seharian? Apakah kamu bercanda? Benarkah? Aku dapat bersaksi bahwa jika wilayahnya tidak cukup rendah, dia mungkin bisa mencapai 60 meter untuk menempat tubuh emas tertinggi." Baru saja, Ye Xuan tiba-tiba bergerak cepat ke air terjun emas mengalir, yang menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, orang-orang ini telah menemukan panggung pertarungan. Tetapi pada saat yang sama, di sudut sekitar panggung pertarungan, ada sosok tua yang berdiri. Ini adalah seorang lelaki tua botak, tetapi saat ini, pertarungan di panggung pertarungan sangat sengit, dan tidak ada yang memperhatikannya. Cek cek cek, tubuh emas tertinggi sebanding dengan 7 kesengsaraan tertinggi biasa, dan juga dapat menggunakan ilusi dan serangan mental. Jika dikultivasikan, itu akan menjadi kartu truf bagi Istana Matahari Terbakarku untuk menghadapi Istana Juyin. Lelaki tua botak ini bukan dari sekte luar, tetapi dari sekte dalam. Dia kebetulan lewat di sini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan bibit yang bagus seperti Ye Xuan. Namun, beberapa hal terjadi di Istana Matahari Terbakar baru-baru ini, yang membuat para murid panik, jadi lelaki tua botak itu tidak keluar secara langsung. Setelah berpikir sejenak, dia pergi. Bahkan jika dia tidak melihat akhir dari pertempuran ini, dia tahu akhirnya. Tidak, ini tidak bisa dikatakan sebagai pertempuran, tetapi pertunjukan monyet. Ye Xuan adalah manusia, dan Lin Yan itu sedang dipermainkan sebagai monyet. Lupakan saja, tidak perlu mengomel lagi. Pada saat ini, Ye Xuan di panggung pertarungan tiba-tiba memiliki tatapan dingin di matanya dan menebas dengan pedang dengan ganas. Bang! Lin Yan dipukul di punggung, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk terbang ke depan, hanya terbang keluar dari jangkauan panggung pertarungan. Kalah. Ya, Tuan Muda menang. Luo Luo bersorak di bawah panggung pertarungan. Ye Xuan, yang mengalahkan Lin Yan, langsung melompat turun, menyentuh kepala Luo Luo, dan berkata, "Ayo pergi." Sejujurnya, Ye Xuan tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang sok penting seperti itu. Bagaimanapun, itu tidak berguna, membuang-buang tenaga, dan dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Namun, untuk rencana jangka panjang, dia harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan kakak senior Lin Yan dari mengejeknya sepanjang hari. Bagaimana jika Luo Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh Lin Yan dalam hitungan detik? Dalam perjalanan kembali ke kediaman,
Luo Luo tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, tubuh emas tertinggi Anda telah menjadi jauh lebih kuat. Anda dapat menahan 60% dari niat pedang. Petik 2. Ya, air terjun Liu Jin adalah tempat yang bagus, tetapi sayang sekali alamku tidak cukup, kalau tidak aku bisa pergi ke platform 60 meter untuk menempa tubuh emas tertinggi. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, mata Luo Luo berputar-putar dan berkata, Guru, aku menemukan tempat yang bagus. Jika kamu pergi ke sana, kamu pasti akan mendapatkan banyak harta karun alam. Tempat apa? Ye Xuan bertanya dengan heran. Tempat itu disebut Menara Ilusi. Ada beberapa di gerbang luar dan gerbang dalam. Itu digunakan untuk meningkatkan kondisi pikiran para murid Istana Matahari Terbakar. Selama kamu melewati sejumlah level tertentu, kamu akan diberi hadiah harta karun alam. Luo Luo menjelaskan. Menara Ilusi. Mata Ye Xuan berbinar. Menara ilusi, seperti namanya, berisi ilusi yang tak terhitung jumlahnya untuk diuraikan oleh para murid Istana Matahari Terbakar. Namun, Ye Xuan, yang memiliki mata wawasan, dapat langsung mematahkan ilusi dan menemukan dasar susunan ilusi. Sudah disiapkan untukku, Luo Luo, bawa aku ke sana. Kata Ye Xuan tergesa-gesa. Yang paling kurang darinya sekarang adalah harta karun alam. Jika dia berhasil menembus tahap tengah ke-6 dari Supreme, dia bisa pergi ke tempat yang berjarak 60 meter dari air terjun emas mengalir untuk menempa tubuh emas tertinggi, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Hehe, aku tahu Tuan Muda tertarik. Luo Luo tertawa dan membawa Ye Xuan langsung ke Menara Ilusi. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di Menara Ilusi. Saat ini, sudah ada ratusan orang di bawah Menara Ilusi. Lihat, kakak senior Gao sudah mencapai lantai 6. Jika dia bisa melewati lantai 6, dia bisa mendapatkan pil emas tertinggi, yang bisa meningkatkan tubuh emas tertinggi secara drastis. Kakak senior Gao layak menjadi orang nomor 1 di sekte luar kita. Dia baru berusia 20 tahun ini, tetapi dia sudah berhasil menembus tahap tengah ke-7 dari sekte tertinggi. Aku khawatir dia bisa memasuki sekte dalam tahun depan. Tentu saja, kakak senior Gao telah memenuhi persyaratan untuk memasuki sekte dalam, tetapi dia belum masuk. Kekuatannya lebih kuat daripada beberapa murid sekte dalam. Petik 2. Aku tidak tahu apakah kakak senior Gao bisa melewati lantai 6 kali ini. Inilah sebabnya dia tinggal di sekte luar dan menolak untuk memasuki sekte dalam. Sekelompok murid sekte luar sedang berdiskusi di bawah Menara Ilusi. Ye Xuan dan Luo Luo berjalan mendekat dan menemukan bahwa Menara Ilusi ini hanya memiliki 6 lantai, dan di setiap lantai ada proyeksi murid yang mencoba melewati level tersebut. Guru, lihat lantai 6. Luo. Luo tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya yang seperti daun bawang dan menunjuk ke lantai 6 Menara Ilusi. Ye Xuan mengikuti tangannya dan akhirnya mendarat di satu-satunya proyeksi di lantai 6. Proyeksi itu menunjukkan seorang pria setinggi 2 meter memegang tongkat panjang dan berambut tebal. Dia berada di neraka magma, dan ada iblis api yang terus-menerus membunuhnya di sampingnya. Yang harus dia lakukan adalah menghancurkan ilusi ini. Selama ilusi itu hancur, dia akan berhasil. Menara ilusi gerbang luar Istana Matahari Terbakar hanya memiliki 6 lantai, sedangkan gerbang dalam memiliki 9 lantai. Alasan mengapa kakak senior Gao menolak memasuki gerbang dalam adalah karena dia belum melewati menara ilusi gerbang luar. Namun, perhatian Ye Xuan tidak tertuju pada ilusi itu. Luo Luo, apakah ini klan kera? Ye Xuan bertanya. Yah, mereka terlahir dengan pemahaman unik tentang tongkat, jadi hampir semuanya menggunakan tongkat sebagai senjata, dan niat tongkat meningkat dengan sangat cepat. Luo Luo mengangguk. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Setelah memperhatikan sebentar, dia berjalan langsung ke Menara Ilusi. Menara Ilusi, setiap lantai adalah alam rahasia. Ye Xuan berjalan ke pintu masuk Menara Ilusi, dan dihentikan oleh seorang murid luar. Adik junior, tantang Menara Ilusi. Murid luar itu berkata kepada Ye Xuan. Ya. Ye Xuan menjawab, dan segera menyerahkan token identitasnya. Oke, selanjutnya kamu akan diteleportasi ke lantai pertama Menara Ilusi, dan kamu harus menemukan pintu keluar dalam waktu 1 menit. Murid luar itu mengambil token identitas Ye Xuan, lalu Ye Xuan berjalan langsung ke Menara Ilusi. Saat berikutnya, dia diteleportasi ke suatu tempat. Ini adalah ngarai, membentang sejauh mata memandang. Di langit, sekelompok burung dan binatang terbang dari waktu ke waktu, dan panggilan mereka sangat nyata. Bagaimanapun, beberapa makhluk ini nyata dan beberapa palsu. Apakah ini Menara Ilusi? Bab 889 Tantangan. Apakah ini Menara Ilusi?
Mulut Yesuan sedikit melengkung. Level pertama menara ilusi adalah level termudah, yaitu menemukan pintu keluar. Dia mungkin tidak bisa berlari ke ujung ngarai ini, dan dia tidak bisa terbang ke udara. Bahkan tanpa menggunakan mata wawasan, Yesuan sudah menemukan pintu keluar, yang ada di dinding batu di sisi kirinya. Karena dia memiliki mata persepsi, dia sebenarnya berada di sebuah istana, dan dinding batu di sisi kirinya sebenarnya adalah sebuah pintu. Mulai hitung mundur. Suara murid luar baru saja turun, dan Yesuan sudah bergegas ke dinding batu. Saat berikutnya, dia muncul di depan murid luar lagi. Pada saat ini, murid luar menatap Yesuan dengan ekspresi terkejut. Yesuan baru saja berada di tahap awal level ke-6 alam tertinggi, tetapi dia menemukan pintu keluar dalam sekejap. Ini benar-benar hantu. Selamat, saudara muda, kamu telah berhasil melewati level tersebut. Apakah kamu ingin melanjutkan? Murid luar itu berkata kepada Yesuan. Hasil dari menara ilusi tidak akan disimpan. Jika menyerah, lain kali harus menantangnya lagi. Setiap kali melewati satu level, bisa mendapatkan beberapa harta alam yang sesuai. Tentu saja, hadiah ini tidak akan terkumpul, dan setiap orang hanya bisa menerimanya satu kali. Lanjutkan, kata Yesuan. Tak lama kemudian, menara ilusi mencapai level kedua. Untuk level ini, saudara muda juga harus menemukan jalan keluar dalam waktu 1 menit. Suara murid luar itu terdengar di telinga Yesuan. Yesuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sebenarnya berada di area laut dengan hanya papan apung di bawah kakinya. Papan apung itu bergoyang naik turun mengikuti ombak di laut. Dalam ilusi ini, dia bisa terbang, tetapi dia tidak bisa. Hehe. Yesuan tersenyum, melangkah dengan berat dengan kaki kanannya, dan papan apung di bawah kakinya tiba-tiba retak. Dalam ilusi, ada yang asli dan yang palsu. Area laut ini jelas palsu, dan papan apung ini juga palsu, tetapi papan apung itu sebenarnya adalah platform batu yang disamarkan. Yang terpenting adalah bahwa platform batu ini adalah dasar dari susunan ilusi. Yesuan menghancurkan dasar itu dengan satu kaki, dan susunan ilusi itu menghilang. Sebenarnya ada jalan keluar lain untuk level ini, tetapi Yesuan tidak menganggapnya perlu. Setelah menerobos level itu, dia diteleportasi ke dasar menara ilusi lagi. Selamat, saudara muda, karena berhasil menerobos 2 level berturut-turut. Apakah kamu ingin menantang level ketiga? Murid luar itu terus bertanya. Teruskan. Yesuan mengangguk tanpa suara. Sebenarnya, menara ilusi ini dibangun berdasarkan level. Level pertama sesuai dengan tahap awal alam tertinggi ke-6, level kedua sesuai dengan tahap tengah alam tertinggi ke-6, dan level ketiga sesuai dengan puncak alam tertinggi ke-6. Sekarang Yesuan menantang level ketiga yang sesuai dengan puncak alam tertinggi ke-6. Saudara muda, level ini mungkin sedikit berbahaya. Jika kamu menyerah, teriaklah dengan keras. Murid luar itu mengingatkan dengan ramah. Oke. Yesuan menjawab dan memasuki menara ilusi lagi. Tingkat ilusi ketiga ini tidak sulit bagi Yesuan. Dengan mata wawasan dan mata persepsi, ia dengan mudah menemukan beberapa pangkalan susunan dan kemudian menerobos level tersebut. Menerobos 3 level berturut-turut. Adik junior benar-benar hebat. Aku tidak mengerti. Kau melewati level ketiga hanya dalam 1 menit. Level keempat sesuai dengan 7 kesengsaraan tertinggi. Adik junior, maukah kau melanjutkan? Tanya murid luar itu. Yesuan terdiam. Ia baru berada di tahap awal level ke-6 tertinggi, sedangkan level ke-4 sesuai dengan tahap awal level ke-7 tertinggi, berjarak 3 level penuh. Jika itu hanya ilusi sederhana, ia akan menganggapnya bukan apa-apa, tetapi akan ada beberapa bahaya dalam ilusi itu. Beberapa murid telah meninggal di bawah bahaya ini karena mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka. Namun, dengan kekuatan tubuh emas tertingginya saat ini, ia bisa mencobanya. Lanjutkan. Yesuan mengangguk. Tatapan aneh melintas di mata murid luar itu, seolah-olah dia mengejek Yesuan karena melebih-lebihkan kemampuannya, tetapi dia tidak banyak bicara. Baiklah, adik junior akan memasuki level keempat selanjutnya. Yesuan mengumpulkan keberaniannya dan memasuki menara ilusi lagi. Adik junior, tidak akan ada informasi di level ini. Kamu harus menerobosnya sendiri. Jika kamu ingin menyerah, langsung saja berteriak. Murid luar itu mengingatkan. Baiklah. Yesuan mengangguk. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan di sekitarnya berubah. Saat ini, dia muncul di padang rumput. Di dekatnya, ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan aura mereka begitu kuat sehingga Yesuan berdebar-debar.
Aura yang begitu kuat, tetapi semuanya palsu, hanya satu yang nyata. Ye Xuan menyipitkan matanya. Apakah itu mata wawasan atau mata persepsi? Dia dengan jelas memahami ilusi ini. Dan binatang suci tertinggi yang sebenarnya adalah macan tutul aneh dengan 3 ekor. Ternyata memiliki 3 ekor seperti Luo-Luo, tetapi ini tidak berarti aku akan membiarkanmu pergi. Mata Ye Xuan berbinar. Ada ratusan hantu di sekelilingnya, dan macan tutul berekor 3 juga memperhatikannya saat ini. Pada saat ini, macan tutul liar berekor 3 perlahan mendekat, dan para penyambut itu juga bekerja sama dengannya dan mendekati Ye Xuan. Ada ratusan binatang suci tertinggi di sekitarnya, dan kebanyakan orang datang untuk menyerang terus-menerus untuk melihat apakah binatang suci tertinggi ini nyata. Namun, Ye Xuan tidak perlu menggunakan metode ini, dia bisa yakin bahwa hanya ada satu makhluk hidup di sekitarnya. Level ini memiliki batas waktu 5 menit. Kelihatannya tidak semudah itu. Sebaiknya aku berurusan dengan macan tutul gila berekor 3 ini terlebih dahulu. Ye Xuan menyipitkan matanya. Bagaimanapun, ini adalah binatang suci tertinggi tingkat ke-7, sangat berharga. Meskipun dia hanya dalam tahap awal dari yang tertinggi ke-6, tubuh emas tertingginya sebanding dengan yang tertinggi 7 kesengsaraan. Dia benar-benar tidak peduli dengan binatang suci tertinggi tingkat ke-7. Bang! Ye Xuan segera bergegas menuju macan tutul gila berekor 3. Perilakunya juga membuat macan tutul gila berekor 3 takut. Macan tutul gila berekor 3 ini telah berada di lantai 4 menara ilusi selama beberapa waktu. Istana Matahari Terbakar memberinya makanan dan minuman yang enak. Misinya adalah membuat para murid Istana Matahari Terbakar yang lulus level terlihat baik. Namun, ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang berlari langsung ke arahnya. Pedang Liu Ying. Ye Xuan menebas dengan pedang, dan cahaya pedang menyeret bayangan ungu dan menyerang macan tutul gila berekor 3. Macan tutul gila berekor 3 adalah binatang suci tertinggi, dan kecerdasannya tidak rendah. Awalnya ia mengira bahwa Ye Xuan hanya kebetulan, tetapi setelah melihat serangan ini, ia juga terkejut. Bang! Macan tutul gila berekor 3 mengayunkan ekornya yang panjang dan mengalahkan energi pedang, tetapi ekornya mengalami beberapa luka. Bagaimanapun, niat pedang Ye Xuan adalah 65%. Pedang Liu Ying adalah seni bela diri tingkat menengah yang pernah ditiru Ye Xuan sebelumnya, dan kekuatannya cukup bagus. Namun, ia perlu meningkatkan kemahirannya lagi. Ilusi itu tidak masalah, Ye Xuan masih perlu meningkatkan kemahirannya dalam pedang Liu Ying terlebih dahulu. Swiss, Swiss, Swiss. Bayangan-bayangan berlalu, dan setelah mengetahui kekuatan serangan Ye Xuan, macan tutul berekor 3 tidak berani menghadapinya secara langsung dan mulai menghindar. Ding, kemahiran pedang Liu Ying telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 60%. Ding, kemahiran pedang Liu Ying telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 70%. Ding, kemahiran pedang Liu Ying telah ditingkatkan, dan saat ini mencapai 80%. Bab 890, menerima hadiah. Ding, kemahiran pedang bayangan mengalir telah ditingkatkan, dan saat ini 80%. Dalam waktu kurang dari 5 detik, Ye Xuan telah meningkatkan kemahiran pedang bayangan mengalir menjadi 80%, dan kekuatannya telah meningkat setidaknya 2 kali lipat. Pada saat yang sama, ia juga bertarung dengan macan tutul gila berekor 3. Raungan. Macan tutul gila berekor 3 meraung, dan 3 ekor menyerang Ye Xuan seperti kilat. Kesenjangan alam yang terakhir terlalu besar, dan ia langsung terkena. Bang, bang, bang. 3 serangan ekor berturut-turut secara langsung menyebabkan perut Ye Xuan sakit. Untungnya, tubuh emas tertingginya kuat, jika tidak perutnya pasti akan meledak. Binatang buas, coba trik ini. Pada saat ini, mata Ye Xuan bersinar, dan ia menggunakan mata surgawi langsung pada macan tutul gila berekor 3. Mata terbakar. Mata terlarang ilusi. Meskipun target dari mantra itu hanyalah binatang suci tertinggi, selama itu adalah makhluk hidup, kedua mata surgawi ini akan berguna. Macan tutul gila berekor 3 itu terkena dan meraung kesakitan. Tidak hanya itu, ia juga jatuh langsung ke dalam ilusi. Ini adalah lantai 4 menara ilusi, tetapi Ye Xuan memberikan ilusi pada makhluk-makhluk di dalamnya, yang melampaui harapan banyak orang. Di sudut menara ilusi. Anak ini tidak hanya dapat melihat melalui ilusi-ilusi itu dalam sekejap, tetapi juga memberikan ilusi untuk membingungkan macan tutul gila berekor 3 ini. Sungguh menakjubkan. Seorang tetua dari Aula Matahari Terbakar yang mengendalikan ilusi tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Ia adalah pengendali lantai 4 menara ilusi.
Setiap gerakan Ye Xuan dilakukan di bawah matanya. Saat ini, Ye Xuan telah bertarung dengan macan tutul gila berekor 3 selama ratusan ronde. Dalam 100 ronde ini, meskipun Ye Xuan terkena beberapa kali, darah pohon kehidupan akan segera memperbaiki luka-luka internalnya, jadi ia telah berada dalam kondisi puncak. Namun, macan tutul gila berekor 3 ini sangat menderita. Ia terkena serangan Ye Xuan beberapa kali dan sudah berlumuran darah. Baiklah, aku sudah membuang banyak waktu. Aku akan mengirimmu ke barat. Setelah ratusan ronde, Ye Xuan juga meningkatkan pedang Liu Ying hingga 90% dari kekuatannya. Namun, untuk menghancurkan ilusi itu secepat mungkin, ia memutuskan untuk membunuh macan tutul berekor 3 itu. Namun pada saat ini, nak, selamatkan nyawanya. Tiba-tiba sebuah suara tua terdengar, menyebabkan tubuh Ye Xuan gemetar. Suara ini seharusnya berasal dari tetua aula matahari terbakar. Baiklah. Ye Xuan juga berhenti menyerang, dan macan tutul berekor 3 itu juga diam-diam mundur. Setelah bertarung selama setengah menit, Ye Xuan merasa sedikit menyesal karena tidak mendapatkan apapun pada akhirnya. Namun, untungnya, kemahiran pedang Liu Ying telah ditingkatkan, jadi itu bukan kekalahan. Masih ada 4 menit tersisa, dan Ye Xuan tidak terburu-buru. Dia berlari ke satu arah, dan pada saat yang sama, dia terus menggunakan mata wawasan dan mata persepsi untuk mendeteksi sekelilingnya. Ilusi ini tidak ada habisnya, baik yang nyata maupun yang palsu, tetapi Ye Xuan menggunakan mata wawasan untuk secara langsung menemukan dasar ilusi ini. Retak. Dengan suara yang tajam, sebuah batu yang tidak mencolok dihancurkan oleh Ye Xuan. Ini adalah dasar dari ilusi tingkat keempat. Pada saat batu itu hancur, pemandangan di sekitar Ye Xuan berubah. Adik junior, selamat karena telah melewati tingkat keempat. Murid luar itu muncul di depan Ye Xuan lagi dan berkata sambil tersenyum. Baru saja dia mengira Ye Xuan sedikit terlalu percaya diri, tetapi dia tidak menyangka Ye Xuan begitu tersembunyi sehingga dia berhasil menembus ilusi tingkat keempat dalam waktu 1 menit. Ini memecahkan rekor. Ye Xuan hanya tersenyum. Dia juga melihat senyum main-main dari murid luar tadi, tetapi dia tidak banyak bicara. Adik junior, apakah kamu masih ingin terus menantang tingkat kelima? Murid luar itu melanjutkan. Tidak, aku akan menantang lagi setelah aku berhasil menembusnya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Baiklah, ini token identitas dan sertifikat kelulusanmu. Murid luar itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengembalikan token identitas itu kepada Ye Xuan. Di Istana Matahari Terbakar, hanya ada 1 token identitas. Jika murid-murid itu kehilangannya, mereka harus menghabiskan banyak harta karun alam untuk mendapatkan yang baru. Lagi pula, jika token identitas mereka jatuh ke tangan Istana Juyin, token itu juga dapat digunakan untuk menukar harta karun alam. Saat ini, selama Ye Xuan memegang token identitas ini, dia dapat pergi ke aula pelatihan gerbang luar untuk menerima hadiah dari lantai pertama hingga keempat menara ilusi. Terima kasih, kakak senior. Ye Xuan mengucapkan terima kasih dan langsung pergi. Adegan dia menerobos 4 level berturut-turut juga diperhatikan oleh yang lain, tetapi perhatian lebih banyak orang masih terfokus pada kakak senior Gao, yang masih menerobos ilusi level ke-6. Ye Xuan terlalu malas untuk memperhatikannya dan langsung pergi. Guru, kemana kita sekarang? Tanya Luo Luo. Pergi ke aula pelatihan, ambil barang-barangnya dulu, dan kembali setelah menembus tahap tengah ke-6 dari alam tertinggi. Jawab Ye Xuan. Dia baru berada di tahap awal tingkat ke-6 alam tertinggi. Akan bagus bagi orang biasa untuk menerobos tingkat kedua, tetapi dia berhasil menembus tingkat keempat, jadi hadiah untuknya seharusnya cukup untuk menerobos ke tahap tengah ke-6 alam tertinggi. Segera, dia membawa Luo Luo ke aula pelatihan. Kakak, tolong bantu aku menukar hadiah ini. Ye Xuan menyerahkan token identitas dan sertifikat kelulusan. Murid luar aula pelatihan tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Xuan. Dia baru berada di tahap awal tingkat ke-6 alam tertinggi. Kakak, kamu sangat kuat. Kamu berhasil menembus 4 tingkat berturut-turut. Murid luar tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya, dan kemudian masuk untuk menyiapkan barang-barang untuk Ye Xuan. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan cincin Qiankun. Lantai pertama menara ilusi memberi hadiah 100 pil alam tertinggi tingkat tinggi, dan lantai kedua memberi hadiah. Murid luar bergumam sambil menyerahkan cincin Qiankun kepada Ye Xuan. Semua hadiah ini sudah ditetapkan. Ye Xuan memeriksa dan memastikan tidak ada masalah. Terima kasih, saudara. Ye Xuan mengucapkan terima kasih dan mengeluarkan token lainnya.
Ini adalah barang milik wanita tua berambut putih yang dibunuh oleh Luo Luo hari itu. Oh, Diaken Istana Juyin di tahap tengah tingkat ke-6 alam tertinggi, 100 pil alam tertinggi tingkat tinggi. Murid luar mengeluarkan 100 pil alam tertinggi tingkat tinggi lainnya dan menerima token tersebut pada saat yang sama. Setelah menukar hadiah, Ye Xuan pergi dengan cepat. Ternyata token identitas kam musuh sangat tidak berharga. Setelah meninggalkan aula pelatihan, Luo Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bukannya tidak berharga, itu karena alamnya terlalu rendah. Jika dia adalah 7 kesengsaraan tertinggi, dia pasti punya banyak, kata Ye Xuan. Namun, hadiah yang ia dapatkan cukup untuk membuatnya menerobos ke tahap tengah ke-6 dari Supreme. Pada saat itu, mereka kembali ke kediaman mereka, dan Ye Xuan melahap semua harta karun. Ding, tuan rumah berhasil menerobos dan saat ini berada di tahap tengah Six Tribulation Supreme. Seperti yang diharapkan, Ye Xuan telah membuat terobosan. Selamat, Tuan Muda, Luo Luo berkata sambil tersenyum. Tubuh emas tertinggi telah meningkat pesat. Sekarang saya bisa pergi ke platform setinggi 60 meter di air terjun emas yang mengalir untuk menempanya. Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata. Namun sebelum itu, dia merasa perlu untuk memperbarui ranah klon.